Salam kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya Valentina Anggriani Bru Aritonang, NIM 20.01.1920 dari kelas 2C Teologi akan mempresentasikan atau membacakan tentang hasil UAS saya, yaitu katekisasi iman. Pendahuluan. Katekisasi lebih ditekankan pada mengajar bukan dalam arti intelektualitas, tetapi lebih kepada arti praktis, yaitu mengajar atau membimbing seseorang supaya ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi yang berlangsung dalam gereja berarti kegiatan pengajaran iman yang membimbing seseorang atau beberapa agar ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi tidak semata-mata melakukan transfer pengetahuan Alkitab, melainkan lebih menekankan pada upaya menyampaikan pemahaman isi Alkitab. Oleh karena itu, katekisasi yang dilakukan gereja adalah kegiatan pengajaran yang penting tentang iman, juga merupakan pembentukan iman dari peserta katekisasi atau katekitum, katekitasin, atau calon warga sidi jemaat. Sehingga melalui katekisasi, warga gereja dilengkapi untuk mengenal dan percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, sehingga sanggup menghayati, menaati, dan melaksanakan imannya dalam keluarga, gereja, dan masyarakat dalam Efesus 4 ayat 12-13. Berikut ini akan dijelaskan lebih dalam lagi mengenai katekisasi iman. Pembahasan 2.1 Pengertian katekisasi. Katekisasi adalah masa sebelum seseorang umat Kristiani menerima baptisan. Pada masa ini, seorang umat mendapat bimbingan yang mendasar mengenai kekristenan oleh pemimpin agamanya. Biasanya dilakukan oleh seorang pendeta atau pastor. Katekisasi merupakan bentuk pembinaan iman dalam gereja yang memiliki latar belakang sejarah sangat kuat dan tradisi keagamaan orang Israel dalam Perjanjian Lama maupun hidup jemaat mula-mula Perjanjian Baru. Katekisasi atau katekese berasal dari kata kerja bahasa Yunani katechein, yang berarti pemberitaan, pemberitahuan, pengajaran, dan pemberi pengajaran. Dalam Perjanjian Baru, misalnya dalam Lukas 1 ayat 4, Kisah Para Rasul 18 ayat 25, 21 ayat 21 dan 24, Roma 2 ayat 17-18, dan 1 Korintus 14 ayat 19, dan Galatia 6 ayat 6. Dapat disimpulkan bahwa arti katekesin lebih ditekankan pada mengajar bukan dalam arti intelektualitas, tetapi lebih kepada arti praktis, yaitu mengajar dan membimbing seseorang supaya ia melakukan yang diajarkan kepadanya. Katekisasi yang berlangsung dalam gereja berarti kegiatan pengajaran iman yang membimbing seseorang atau beberapa orang agar ia melakukan apa yang diajarkan kepadanya. Katekisasi tidak semata-mata melakukan transfer pengetahuan Alkitab, melainkan lebih menekankan pada kegiatan pengajaran yang penting tentang iman, juga melakukan pembentukan iman dari peserta katekisasi. Pokok-pokok bahasan katekisasi. Dalam katekisasi biasanya memiliki kurikulum seperti pada gereja GPIB. Melakukan katekisasi memiliki kurang lebih 48 kali pertemuan. Dalam 6 pokok bahasan yang setiap akhir subbab pokok pembahasan akan ada evaluasi rutinan sebelum peneguhan. Lamanya seorang katekisan menjalani masa ini tergantung pada peraturan gereja yang ia tempati berkatekisasi. Berikut pokok-pokok bahasan yang biasa digunakan. Yang pertama itu pembinaan gerejawi. Di dalamnya itu akan dibahas sejarah katekisasi, katekisasi dan sidi, lingkup gereja, evaluasi Alkitab, sejarah penulisan kitab, fungsi, struktur pembagian Perjanjian Lama, tema-tema Perjanjian Lama, struktur pembagian Perjanjian Baru, tema-tema Perjanjian Baru, evaluasi. Yang kedua itu ajaran gereja, sejarah pengakuan iman dan pemahaman iman, Tritunggal Allah, Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, kerajaan Allah, manusia, dosa, anugerah, pengampunan,
pertobatan dan hidup baru, pengertian sakramen, sakramen baptisan, sakramen perjamuan manusia dan lingkup hidup, pemberdayaan sumber daya insani, pemahaman iman, evaluasi. Yang ketiga itu konteks gereja, panggilan dan pengutusan gereja, gereja dan negara, sejarah gereja umum, sejarah gereja di Indonesia, gerakan keesaan, aliran di sekitar dan di dalam gereja, sejarah gereja, struktur dan penata layanan gereja, fungsionaris pelayanan gereja, evaluasi. Yang keempat, ibadah dan berdoa. Ibadah persekutuan, doa, puasa dan retret, nyanyi ibadah dan musik gereja, hari raya gereja, tata ibadah, simbol perayaan dan penunjang ibadah, evaluasi. Yang kelima, Kapitas Leksa, mengenai agama dan kepercayaan lain di Indonesia, etika pergaulan, perkawinan, rumah tangga, etos kerja, evaluasi. Yang kelima itu Kapitas Leksa, mengenal agama dan kepercayaan lainnya di Indonesia. Akhir dari proses katekisasi, peserta katekisasi akan menerima penungguhan CD atau penungguhan pengakuan iman kepercayaan mereka. Menurut R.J. Potter, penungguhan CD adalah penungguhan yang bukan sakramen, tetapi berkaitan dengan sakramen-sakramen. Baptisan dewasa dilayangkan bersama penungguhan CD, baptisan anak kemudian dilanjutkan dengan CD. Maka hal ini, penungguhan CD adalah kesempatan untuk mengakui iman di hadapan jemaat sebagai pernyataan bahwa janji orang tua telah ditepati dan sang anak percaya kepada Yesus Kristus. Melalui penungguhan CD, seseorang diterima sebagai anggota jemaat yang bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan jemaat dan diizinkan dalam perjamuan kudus. 2.3 Katekisasi gereja. Dalam abad-abad pertama, katekisasi gereja semakin berkembang dan memperoleh bentuk-bentuk tertentu sebagai katekumen. Katekumen gereja purba terdiri dari dua bagian atau tingkatan, yaitu tingkatan katekumen, dan calon-calon baptisan. Pengajaran baptisan terdiri dari penjelasan tentang soal-soal iman, doa, puasa, dan askese. Pengajaran baptisan terdiri dari penjelasan tentang soal-soal iman, doa, puasa, dan akesen. Pengajaran baptisan adalah suatu bimbingan dalam rahasia iman. Calon baptisan dipersiapkan secara lahir batin untuk menerima baptisan sebagai suatu pengalaman religius. Pada waktu reformasi, katekisasi lebih kepada lembaga pengajaran tersendiri kepada anak-anak muda, terutama pemberitaan dalam ibadah-ibadah jemaat dianggap pada waktu itu sebagai suatu alat yang ampuh untuk mendidik anak-anak muda dalam firman Allah dan dalam hidup kerohanian mereka. Khotbah katekimus dari para pendeta memainkan peran pentingnya waktu itu sebagai bagian dari pendidikan. Sejarah katekisasi. Pada tanggal 31 Oktober 1917, Martin Luther, tokoh utama reformasi, menempelkan ke-95 dalilnya di pintu gereja Wittenberg, yang dikenal sebagai lahirnya reformasi. Kemudian pada tahun 1529, Luther menulis katekimus besar dan katekimus kecil. Kemudian, sejak abad ke-6, lama-kelamaan peraturan yang keras dan baik itu sudah mulai dikendorkan, karena agama Kristen telah diizinkan bahwa diakmaskan oleh kaisar-kaisar, sehingga beribu-ribu orang suka menjadi anggotanya. Semakin banyak orang yang minta masuk, semakin lunak dan gampangnya syarat-syaratnya. Katekisasi CD segera turun mutunya. Pemimpin-pemimpin gereja menjadi imam dan sudah kurang bersifat guru. Akhirnya pada abad pertengahan, persiapan 3 tahun itu sudah susut menjadi persiapan selama 3 minggu saja. Gereja telah menjadi lembaga yang menyelenggarakan sakramen-sakramen dan kurang mementingkan khotbah dan pengetahuan. Sudah cukup jika anggota-anggota dapat menghafal sejumlah doa-doa atau menerima sakramen-sakramen menurut petunjuk-petunjuk gereja. Barulah pada zaman reformasi, pendidikan oleh gereja mulai diperhatikan kembali dengan baik.
Para reformasi itu mengendaki suatu umat Kristen yang sadar dan menganggap akan isi pengakuan pendeta. Pendetanya pertama-pertama bukan pelaksanaan sakramen, melainkan pengkhotbah dan pengajaran. Alkitab diterjemah mereka ke bahasa daerah supaya dapat diselidiki oleh sekalian anggota jemaat. Mereka mengarang buku-buku pengajaran berupa katekimus yang dengan jalan soal jawab menanamkan pengetahuan dan pengertian tentang kitab suci dan iman injili ke dalam akal dan sunabari tiap-tiap orang Kristen. Bukan kaum pejabat saja, melainkan seluruh umat Tuhan harus dididik untuk menjadi mahir dalam perkataan-perkataan kerajaan Allah. Bukan lagi sakramen saja yang dijunjung sebagai pusat dan puncak kebaktian, melainkan pemberitaan firman Tuhan. Dan berkenaan dengan itu, peraturan dan isi katekisasi juga diubah sama sekali. Sekarang tujuannya yang terutama ialah mengajar kaum muda mengenai jalan keselamatan yang benar dan panggilan tiap-tiap orang Kristen terhadap gereja dan masyarakat. Penubuhan sidi pun berubah sifatnya. Dalam gereja Roma Katolik, konfirmasi itu masih tetap dianggap sebagai salah satu sakramen yang dengan sendirinya mengajarkan berkat rohaninya dalam diri yang menerima asal ia menerimanya dengan penuh hikmat dan percaya. Konfirmasi itu dilakukan mulai dari umur 7 tahun. Pembaruan-pembaruan gereja membuat penubuhan atau konfirmasi itu menjadi suatu upacara yang indah yang taat kepada pengakuan iman dan janji-janji dari orang yang menamatkan pelajaran katekisasi. Salah satu tokoh pada zaman reformasi adalah Martin Luther. Martin Luther adalah putra sulung dari Hans Luther dan Margareta. Dia meraih gelar Master Artis dari Universitas Erfurt pada tahun 1505. Martin Luther juga meraih gelar doktrin dalam bidang Alkitab. Martin Luther memulai pengalaman pendidikannya ketika umur 7 tahun. Luther mengingat bagaimana gurunya bertindak begitu keras atas dirinya pada pelajarannya. Keterampilannya mengajar pun amat minim. Luther belajar membaca, menulis, menghafal doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli oleh Gereja Katolik Roma. Percobaan atau pembaruan yang dibawa oleh reformasi bergantung pada 3 bidang, yaitu isi katekese. Katekimus pada zaman itu dibandingkan dengan buku-buku katekese dari abad-abad pertengahan nyata dengan jelas bahwa isi katekimus itu jauh lebih baik. Hal itu disebabkan oleh tempat sentral yang diberikan oleh reformasi kepada Alkitab dan katekese. Yang kedua itu ruang cakup katekese. Ruang cakup katekese pada waktunya reformasi jauh lebih luas daripada ruang cakup katekese dalam abad-abad pertengahan. Katekese hanya dibatasi pada orang-orang yang berpindah dari agama kafir ke agama Kristen. Pada waktu reformasi katekese mencakup semua orang. Sebab sebagai imam, tiap-tiap orang percaya menurut pada reformasi harus lengkapnya sebaik-baiknya mungkin mengetahui kebenaran yang ia percaya. Cara mempelajari bahan katekese di bidang reformasi berbeda dengan abad pertengahan. Dalam abad pertengahan, katekese umumnya terdiri dari menghafal bahan-bahan katekese tanpa mengetahui artinya. Pada masa reformasi, hal itu diubah. Para reformator tidak setuju dengan hal menghafal pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban dalam katekimus. Tujuan katekese. Yang pertama, mendidik, membina anak-anak supaya mereka bisa berpartisipasi dalam hidup dan pelayanan gereja pada Allah. Yang kedua, katekese. Pengajaran tentang Allah dan perjanjiannya. Pengajaran tentang Yesus Kristus dan pengajaran tentang pembinaan dan berkat bahwa Roh Kudus memimpin para katekese dalam pelayanan katekese. Roh Kudus memakai katekese untuk memuliakan Kristus dalam jemaat. Yang ketiga, supaya anak-anak muda mengenal Allah dan dalam kehidupan mereka. Yang penting bukan pengenalan yang banyak tentang Alkitab dan gereja, tetapi tentang pengenalan akan Allah sebagai Allah perjanjian. Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya dibebaskan dari perbudakan dosa. Yang keempat, bimbingan bukan saja kepada anak-anak muda, tetapi juga semua anggota jemaat untuk memperlengkapi mereka bagi suatu hidup yang bertanggung jawab di dalam dunia. Yang kelima, supaya anak-anak muda dapat mengenal Allah dengan begitu rupa sehingga mereka bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang keenam, pemberitaan pengetahuan
hal-hal pokok isi Alkitab, ajaran gereja dan berasal dari Alkitab. Garis-garis besar tentang gereja, tentang pelayanan dan sejarahnya. Yang ketujuh itu mendidik anak-anak muda supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertanggung jawab di dalam dunia. Mereka ditempatkan di tengah-tengah dunia sebagai saksi dan pelayanan Kristus. Yang kedelapan, penyampaian pengetahuan tentang Allah dari generasi ke generasi. Keselamatan kepada kita harus disampaikan kepada semua orang, dari generasi ke generasi, sehingga katekese mempunyai perannya penting. Dan dapat kita katakan dan kita simpulkan bahwa tujuan katekese adalah bekerja atau belajar percaya dengan secara kognitif dengan mempelajari semua yang difirmankan Tuhan. Suatu saat sang murid akan merasa terpanggil oleh Tuhan. Tangan Tuhan yang meyakinkan perihal keselamatannya, mengajarkan kepercayaan secara efektif, tekankan diberitakan pada pengetahuan yang pasti, yang terutama pada kepercayaan yang teguh, sehingga melalui katekese seorang diyakinkan bahwa badan atau jiwa sesama hidup maupun sesudah mati adalah milik Kristus, Juru Selamat yang setia dan juga alat Roh Kudus untuk mengajarkan ajaran Kristus. 2.6 bahan-bahan katekitika. Yang pertama itu Alkitab. Alkitab sebagai salah satu bahan yang paling penting di dalam gereja-gereja, baik di gereja Indonesia maupun di gereja Barat. Alkitab bukanlah buku yang kecil. Alkitab adalah buku yang besar dan tebal, yang terdiri dari banyak kitab dan surat. Ada beberapa hal yang penting tentang Alkitab dalam Alkitab yang akan dipelajari dalam katekese. Yang pertama itu, Alkitab adalah buku pemberitahuan, perbuatan-perbuatan Allah yang benar di dalam sejarah. Alkitab tidak memuat ide-ide dan pikiran manusia yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan Allah yang besar itu. Yang kedua, yang dimasukkan dengan perbuatan Allah yang besar ialah bukan semua perbuatan yang kita baca dalam Alkitab, tetapi hanya perbuatan Allah yang berhubungan dengan karya penciptaan, karya pemeliharaan, karya pembebasan atau penyelamatan. Yang ketiga, susunan Alkitab. Sebagai buku, susunan ini mempunyai arti teologis yang penting bagi struktur pemberitaan gereja. Kelima, kewibawaan Alkitab. Kewibawaan berita yang terdapat di dalamnya. Kewibawaan Alkitab sangat erat terjalin dengan kewibawaan sebagai buku yang diberikan karya penyelamatan Allah. 2. Pengajaran tentang Alkitab. Pengajaran tentang iman Kristen erat hubungannya dengan berita Alkitab. Pengajaran itu adalah rangkuman dogmatis dari apa yang kita baca dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pengajaran ini merupakan suatu bagian yang tetap dari bahan-bahan katekese. Sebagai dasar dari pengajaran ini, gereja-gereja biasanya menggunakan konvensi-konvensi atau pengakuan iman yang dimiliki. Salah satu dari konvensi-konvensi yang digunakan semua gereja sebagai dasar dari pengajaran adalah apokolis atau pengakuan iman rasuli. Tugas kateketika. Adapun tugas dari katekisasi yang wajib harus dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu memberikan kabar tentang Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil Kristus agar orang lain mengenal Kristus dan datang mengikut Dia dalam hal mengikut Yesus. Yang kedua itu mengajak orang-orang yang belum bertobat supaya bertobat, membantu dan mengantar seseorang untuk mengenal kasih Allah yang nyata dalam Yesus Kristus, sehingga dalam pimpinan Roh Kudus ia akan masuk ke persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, menopang umat dalam pengenalan akan Kristus. Mereka dibawa kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, menopang umat dalam pengenalan akan Kristus. Mereka dibawa kepada Yesus Kristus dan respon mereka terhadap kerajaan Allah, serta mengenal secara keselamatan yang telah diberitakan Yesus Kristus. Yang keempat, menolong dan juga membina agar mereka mendewasakan iman umat, kemandirian dan kedewasaan merupakan tanggung jawab seseorang secara pribadi, akan tetapi tidak terlepas dari kebersamaan gerejawi. Sikap yang demikian tidak akan mudah terpengaruh dengan pihak lain. Ia akan sadar bahwa ia dipanggil untuk memenuhi amanat Tuhan. Tugas pokok katekisasi dalam pelayanan gereja. Yang pertama, tugas pokok katekisasi dalam tugas gereja. A. Koinonia. Pelayanan untuk mempersatukan umat Kristiani agar hidup dalam persekutuan dengan imam dan akan Yesus Kristus. Katekese juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun dan membentuk umat Kristen agar menjadi lebih baik.
katekese gereja dalam menghayati dan mewujudkan koinonia di tengah masyarakat pada dasarnya adalah jawaban kerinduan manusia akan persaudaraan, perdamaian, persatuan, dan komunikasi di antara umat Kristen. B. Diakonia. Katekese diperankan untuk menemukan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi. Dengan adanya katekese dalam diakonia, segera berusaha agar dapat memberitakan pengajaran saling membantu dalam segi kehidupan masyarakat. Yang C. Marturia. Katekese berperan untuk memberitakan kesaksian kepada warga jemaat gereja untuk dapat mengenal dan memahami akan adanya Tuhan Yesus. Tugas kateketika dalam kaum dewasa. Tugas kateketika dalam kaum dewasa adalah memberitakan perintah Allah dan juga mewartakan adanya kuasa Yesus Kristus. Kateketika juga bertujuan untuk mengatasi kesulitan berbagai masalah yang dihadapi kaum dewasa dan menerangkan berbagai tradisi iman serta mengenali pengalaman manusia sebagai saluran komunikasi. Yang ketiga itu tugas katekisasi dalam kaum orang tua. Orang tua merupakan unit pertama dalam proses kateketika. Dalam artian, orang tua adalah kepala atau contoh di dalam sebuah keluarga. Karena orang tua terlebih dahulu mengajarkan anak tentang kateketika. Oleh karena itu, orang tua harus mendapat pengajaran kateketika. Dalam orang tua, kateketika berperan untuk mengajar orang tua agar lebih mencintai Alkitab, selalu berdoa, dan mencintai gereja. 2.8 Iman. Pengertian iman. Iman adalah berasal dari bahasa Yunani neotif pipisti, yang artinya adalah rasa percaya kepada Tuhan. Iman juga dipahami sebagai suatu kepercayaan terhadap kekuasaan, suatu zat yang mengatur alam semesta. Iman merupakan bagian dari moral, karena dalam moral diaturkan segala perbuatan yang dinilai tidak baik sehingga perlu dihindari. B. Pengakuan dan hubungan iman dengan katekisasi. Pengakuan iman merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk menerjemah suatu istilah Latin, credo, yang artinya adalah aku percaya. Pengakuan iman digunakan untuk menunjukkan pada keyakinan iman, pokok-pokok kepercayaan orang Kristen. Dalam sejarah katekisasi di Perjanjian Lama, pengakuan iman juga menjadi pokok ajaran utama. Di dalam pokok Kristen ada pengakuan iman, yaitu iman rasuli yang menjadi pokok utama karena pengakuan iman mencerminkan keseluruhan ajaran pokok-pokok yang ada di dalam Alkitab. Hal demikianlah yang disebut dengan doktrin. Seluruh doktrin yang telah dihubungkan dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan kepercayaan adalah bahasa Latin disebut dengan konvension. Gereja yang benar harus mempunyai pengakuan iman. Pengakuan iman sangatlah penting karena bertujuan untuk menghindari jemaat-jemaat dari ajaran-ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Alkitab dan yang ditunjukkan di dalam Alkitab. Iman yang benar adalah iman yang didasarkan pada prinsip Alkitab. Dalam bahasa Latin, pengakuan iman rasuli disebut apostolicium credo. Artinya, pengakuan iman rasuli bukanlah hanya dihafalkan setiap minggu dalam kebaktian, akan tetapi juga untuk diamati seluruhnya dalam setiap perjalanan hidup. Dengan demikian, pengakuan iman diibaratkan sebagai benteng iman orang Kristen dan perlu juga dipahami bahwa katekisasi disusun dengan ajaran Alkitab seutuhnya. Yang terakhir itu kesimpulan. Di kesimpulan ini akan dijelaskan apa yang saya dapatkan dari makalah katekisasi iman yang saya ketik. Kesimpulannya adalah katekisasi adalah masa sebelum seorang umat Kristiani menerima baptisan. Pada masa ini, seseorang umat mendapat bimbingan yang mendasar mengenai kekristenan.
oleh pemimpin agamanya. Biasanya dilakukan oleh seorang pendeta atau pastor. Katekisasi merupakan bentuk pembinaan iman dalam gereja yang memiliki latar belakang sejarah yang sangat kuat dalam tradisi keagamaan orang Israel dan Perjanjian Lama, maupun dalam hidup jemaat mula-mula di Perjanjian Baru. Ada beberapa jenis katekisasi, yaitu katekisasi keluarga, gereja, dan sekolah. Tujuannya adalah katekisasi ini bertujuan untuk belajar percaya secara kognitif dengan mempelajari semua yang difirmankan Tuhan. Sesuatu saat sang murid akan merasa terpanggil oleh Tuhan, tangan Tuhan yang menyaksikan perihal keselamatan, mengajarkan kepercayaan secara efektif. Di dalam katekisasi gereja, pengajaran baptisan adalah suatu bimbingan dalam rahasia iman. Calon baptisan dipersiapkan secara lahir batin untuk menerima baptisan sebagai suatu pengalaman religius. Pada waktu reformasi, katekisasi lebih kepada lembaga pengajaran tersendiri kepada anak-anak muda, terutama pemberitaan dalam ibadah-ibadah jemaat dianggap pada waktu itu sebagai suatu alat yang ampuh untuk mendidik anak-anak muda dalam firman Allah dan dalam hidup kerohanian mereka. Maka khotbah katekimus dari para pendeta memainkan peran pentingnya waktu itu sebagai bagian dari pendidikan gerejawi kepada anak muda. Dan dapat juga disimpulkan bahwa dari proses menjalani katekisasi dari beberapa pengajaran yang dilakukan, akhir dari proses katekisasi itu yaitu menerima penungguan sidi atau penuguhan atas pengakuan iman kepercayaan. Menurut R.J. Porter, penungguan sidi adalah penuguhan yang bukan sakramen tetapi berkaitan dengan sakramen. Baptisan dewasa dilayakkan bersama penuguhan sidi. Baptisan usia anak kemudian dilanjutkan dengan sidi. Maka hal ini penuguhan sidi adalah kesempatan untuk mengakui iman di hadapan jemaat sebagai pernyataan bahwa janji orang tua telah ditepati dengan sang anak percaya kepada Yesus Kristus. Melalui penungguhan sidi, seseorang diterima sebagai anggota jemaat yang bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja dan pelayanan jemaat dan diizinkan dalam perjamuan kudus. Menurut sejarah katekisasi, salah satu tokoh zaman reformasi yaitu Martin Luther. Martin Luther adalah putra sulung dari Hans Luther dan Margaretha. Dia meraih gelar Mr. Artist dari Universitas Erfurt pada tahun 1505. Martin Luther juga meraih gelar doktor dengan bidang Alkitab. Martin Luther memulai pengalaman pendidikannya ketika dia berumur 7 tahun. Luther mengingat bagaimana gurunya bertindak begitu keras atas dirinya pada pembelajarannya. Keterampilannya mengajar pun amat minim. Luther belajar membaca, menulis, menghafal doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli oleh Gereja Katolik Roma. Dan adapun tujuan dari katekisasi ini mendidik, membina anak, katekese, supaya anak-anak muda mengenal Allah dalam kehidupan mereka, membimbing bukan saja kepada anak muda tetapi juga semua anggota jemaat, supaya anak-anak muda dapat mengenal Allah dengan begitu rupa sehingga mereka bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pemberitaan pengetahuan, pendidikan dan pembinaan, mendidik anak-anak muda supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah, penyampaian pengetahuan tentang Allah dari generasi ke generasi. Demikian presentasi dari saya. Jikalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati saudara, saudari atau ibu dosen, saya minta maaf. Hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai katekisasi iman yang sudah saya pelajari. Terima kasih. Shalom.